Untuk mengetahui alasan lebih jauh soal keuntungan menyewa pesawat dari Garuda Indonesia untuk kegiatan Presiden Joko Widodo, sore ini kita sudah bersama dengan Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Juri Ardiantoro. Selamat sore, Pak Juri. Selamat sore, Mbak. Kalau disebut bahwa jauh lebih murah kok sewa pesawat ke Garuda dibanding dengan pakai pesawat kepresidenan karena harus 3 kali transit kalau menuju ke Amerika. Ada hitung-hitungan matematis yang mungkin bisa Anda jelaskan secara sederhana kepada kami, Pak Juri? Ya, kalau hitung-hitungan matematiknya nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke Sekretariat Presiden, ya. Karena kantor Sekretariat Presiden lah yang mengetahui persis betul mengenai hitung-hitungan penggunaan pesawat Garuda maupun dengan pesawat presidenan yang selama ini digunakan. Tapi sebetulnya kan penghematan itu tidak hanya soal jumlah transit, ya. Tapi juga soal kapasitas pesawat. Jadi kalau menggunakan pesawat kepresidenan yang diangkut itu jumlahnya terbatas sehingga banyak pejabat lain, baik menteri maupun pejabat lain yang ikut dalam rombongan itu akan terpencar-pencar menggunakan pesawat komersil, dan kalau dihitung-hitung jumlah pengeluaran anggaran negara untuk biaya perjalanan itu jauh lebih besar karena sebagian menggunakan pesawat komersil. Pak Juri, apakah juga pertimbangannya adalah kalau naik Garuda bisa direct flight, kalau pakai pesawat presiden 3 kali transit, Anda sebutkan tadi, itu juga mungkin beberapa negara karena harus transit saat ini lagi musim corona dalam tanda petik, itu juga dihindari, Pak, menjadi salah satu pertimbangan? Iya, betul. Jadi banyak pertimbangan termasuk mengurangi jumlah transit, ya, karena transit itu di samping soal biaya juga adalah menghindari kemungkinan atau intensitas pertemuan banyak orang di bandara-bandara yang disinggah gitu. Jadi itu juga pertimbangan penting yang dilihat supaya tidak terlalu sering sampai 3 kali harus transit menuju ke Las Vegas itu. Sampai kapan dan dalam perjalanan seperti apa Presiden memilih untuk menyewa pesawat dibandingkan dengan menggunakan pesawat kepresidenan yang ada, Pak? Ya, itu sangat kondisional, ya. Untuk penerbangan biasa yang bisa diangkut dengan pesawat kepresidenan, ya tentu akan menggunakan itu. Dan kalau memang lebih efisien atau lebih efektif menggunakan pesawat sewa seperti yang direncanakan saat ini, ya pasti akan dipilih itu. Jadi tidak ada situasi yang kemudian terlalu rigid untuk saat tertentu menggunakan pesawat presidenan, saat yang lain harus menyewa itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan kondisional itulah yang menjadi dasar keputusan menggunakan pesawat apa. Jadi dilihat kalau memang butuh untuk penerbangan jauh mungkin akan menggunakan pesawat sewa. Tadi Anda sebutkan juga soal pencegahan untuk menjaga jangan sampai Presiden dan tim dalam perjalanan bertemu dengan begitu banyak orang, termasuk juga mencegah kemungkinan menyebarnya virus corona hari-hari ini. Bisa Anda jelaskan sudah ada kajian khusus terkait itu, karena mungkin kalau ke Amerika itu harus lewat ke negara Timur Tengah atau beberapa negara yang potensial di sana sudah ada penyebaran virus corona, Pak? Ini kan wabah virus corona itu kan sudah oleh WHO sudah dinyatakan sebagai wabah yang menyebar ke seluruh benua, ya, kecuali Antartika. Jadi kemudian direspon oleh negara-negara termasuk otoritas bandara-bandara yang membatasi bahkan melarang penerbangan dari satu negara ke negara yang lain. Karena mutasi virus corona itu antara lain terjadi di pusat-pusat pertemuan, pusat-pusat di mana orang berlalu lintas bermigrasi dari satu negara ke negara lain. Jadi sangat masuk akal dan sangat kuat alasan bagi rombongan Presiden untuk menghindari terlalu banyak transit di
bandara-bandara yang ada. Oke, Pak Juri, terakhir singkat saja, bagaimana spesifikasi keamanan dari pesawat Garuda 777-300 Airbus dibanding dengan pesawat Presiden? Tentu pesawat Presiden butuh pengamanan khusus, fasilitas khusus yang tentu tidak dimiliki atau berbeda dengan pesawat komersil pada umumnya. Ya, saya kira untuk disewa, pesawat komersil pun pasti akan menyesuaikan standar pengamanan Presiden. Jadi standar pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, bagaimana yang diterapkan pada pesawat Presiden, tentu akan diadopsi ke dalam pesawat komersil. Jadi tentu ada penyesuaian-penyesuaian yang memenuhi standar pengamanan Presiden dan Wakil Presiden. Oke, nanti akan disesuaikan dan tentu akan dilihat bagaimana kebutuhan perjalanan, apakah butuh disewa atau masih menggunakan pesawat kepresidenan. Terima kasih Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik KSP, Kantor Staf Presiden Juri Ardianto sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.